Shalom Bapak Saudara, selamat pagi. Kita bertemu lagi di Persekutuan Doa Pagi hari ini Bapak Saudara. Kita mau sama-sama datang kepada Tuhan, kita mau berdoa, mendengarkan firman, merenungkan firman Bapak Saudara. Apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, segala permasalahan dan pergumulan yang kita sedang hadapi Bapak Saudara, jangan khawatir Bapak Saudara. Karena Tuhan Yesus Kristus saat Dia menyelamatkan setiap kita, Dia mati di kayu salib, Dia membeli hidup setiap kita Bapak Saudara. Dan sejak saat itu hidup kita adalah milik Tuhan, amin. Jadi jangan khawatir Bapak Saudara, karena tangan Tuhan terus memegang kehidupan setiap kita. Mari dengan lembut kita mau katakan pujian ini kepada Tuhan kita. Mari kita serahkan hidup kita seluruhnya kepada Tuhan kita. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus, Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Biar kita mau terus bekerja buat Tuhan kita. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus yang ku puji Dialah. Bagi Yesus, bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dia. Semuanya yang ku puji Dialah. Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita bersyukur pada pagi hari ini kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita, tapi sebelumnya kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, pada pagi hari yang indah ini, pada hari ini kami boleh datang kepada Tuhan. Kami akan menyembah, kami akan berdoa, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Pada saat ini Tuhan, urapi kami Tuhan, jamalah kami, berikanlah kami kuasa-Mu, sehingga kami akhirnya boleh mengerti apa yang Tuhan sampaikan melalui firman Tuhan ini. Kuduskan kami dari dosa dan kesalahan kami, layakkan kami Tuhan, sehingga firman-Mu ini ditabur dengan tanah yang subur dan menjadi kebaikan dan kemenangan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu yang akan mengubahkan kami. Tuhan yang jamah, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema Jagalah hatimu. Jagalah hatimu dari Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan.
Jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, di Kota Padang, di Teluk Bayur, tahun 2020, ada 2 orang satpam, Eko Sulistiono dan Effendi Putra. Mereka berjaga di pelabuhan Teluk Bayur ini. Tetapi sekitar jam 3 subuh, ternyata ada seorang pencuri, yaitu namanya Ade Firdaus. Yang pertama ketemu itu satpamnya yang bernama Eko, lalu menegur Ade ini, "Hei, jangan di situ, silakan keluar. Daerah ini bukan tempatmu." Jadi Ade ini akhirnya digiring, dibawa, tetapi ternyata waktu sampai di pintu gerbang dia berlari, dan sampailah dia di mes, tempat tinggal karyawan pelabuhan. Nah, di sana dia akhirnya Eko memanggil temannya Effendi untuk menangkap pencuri ini, Ade ini. Tetapi waktu mereka mau menangkap, Ade akhirnya melawan. Ade Firdaus ini mencabut sebuah pisau. Tetapi waktu perkelahian itu pisaunya copot, lepas. Dan dia mengambil lagi kampak, parang begitu, untuk melawan kedua satpam ini. Nah, satpam yang namanya Effendi akhirnya mendapatkan pisau itu, lalu mulai menusukkan ke pahanya. Dan dengan kalapnya juga dia berusaha mempertahankan dirinya. Dia juga akhirnya menusuk dada pencuri itu, sehingga Ade Firdaus di dalam perjalanan ke rumah sakit dia meninggal. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, peristiwa ini sangat menggenaskan. Tetapi itulah yang terjadi. Seorang satpam harus berjaga-jaga supaya wilayah yang dijaganya jangan sampai kemasukan kemalingan, kemasukan pencuri, atau ada orang yang berbuat kejahatan di tempat dia jaga. Jadi seorang satpam itu berbuat sesuatu yang memang tugasnya untuk berjaga-jaga. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, demikian juga dengan kita. Kita punya satu tempat di mana yang disebut dengan hati. Di sana hati itu selalu bergejolak, berkecamuk, bergelora, yang selalu menguasai hidup kita silih berganti, baik hal yang buruk maupun hal yang membahagiakan, baik sesuatu yang tidak baik maupun hal yang baik. Nah, kalau kita tidak menjaga hati kita, maka kita akan mengalami sesuatu yang kurang baik dalam hidup kita. Kadang-kadang Bapak Ibu ini dikasih oleh Tuhan, kita ini selalu terbelenggu dengan beberapa hal yang dalam hidup kita. Dosa, kesalahan, atau kejahatan. Kalau kita nggak jaga nih, maka yang kita lakukan dosa dan kesalahan atau kejahatan. Nah, itu harus dijaga, jangan sampai berkelanjutan. Kemudian kita juga dihadapi dengan trauma-trauma, dihadapi dengan kepahitan, kesedihan, kekecewaan, kebencian, kemarahan, nafsu duniawi, dan betul-betul akhirnya membuat kita dalam kondisi yang emosi, kasar, menjadi pemarah, atau sebaliknya Bapak Ibu. Bisa jadi kita menjadi pemurung, jauh dari pergaulan, dan kita diam terus dalam kesedihan kita. Sehingga akhirnya hidup kita itu tidak lagi menjadi berkat, tidak efektif, tidak bisa lagi berbuat baik. Kita malas untuk berpikir secara positif. Dan kita akhirnya juga menyalahkan orang lain, bahkan diri kita sendiri. Jagalah hatimu, karena dari situ terpancar kehidupan. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita ini memang betul-betul selalu terpengaruh dengan situasi, emosi, mood yang kurang baik dalam hidup kita setiap harinya. Makanya kita perlu berjaga-jaga. Jangan sampai kita akhirnya terhanyut, terseret. Akhirnya kita betul-betul dikuasai dengan segala sesuatu yang buruk dalam hidup kita. Nah, jadi Bapak Ibu, kita harus tahu menjaga hidup kita, menjaga khususnya hati kita. Memang kita berusaha untuk berjuang dengan cara kita, dengan kekuatan kita, tetapi ternyata memang kadang tidak mampu, tidak bisa. Aneh memang.
Oleh sebab itu firman Tuhan pada pagi hari ini, pada hari ini menyadarkan kita untuk menjaga hati kita. Jadi Bapak Ibu, jangan terus mengikat diri kita atau mengikat hati kita dengan hati yang buruk, hati yang negatif, hati yang tidak baik. Kalau kita ingin bahagia, maka berhentilah bersedih. Kalau kita ingin melupakan penderitaan kita, maka berhentilah berpikir yang tidak baik, penuh dengan kesedihan. Kalau kita ingin memaafkan, berhentilah untuk membenci. Kalau kita ingin melepaskan beban hidup kita, maka kita harus melepaskan seluruh beban kita, tangan kita dari hal-hal yang tidak baik. Kalau kita memang ingin leluasa, mari Bapak Ibu kita lepaskan seluruh ikatan dalam hidup kita. Nah, jadi ada sebuah pertanyaan yang ditanyakan oleh seorang guru kepada muridnya. Hai anak-anak, siapakah yang dapat melepaskan kalung lonceng yang terikat di leher harimau? Muridnya semua bingung. Mikir, apa ya? Siapa yang bisa melepaskannya? Dirinya juga nggak bisa, orang lain juga nggak bisa. Akhirnya mereka semua terdiam. Lalu gurunya mengatakan demikian. Orang yang mengikat kalung itulah yang tahu melepaskannya. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kalau kita terbelenggu, kalau kita terikat, kalau kita sangat dikuasai dengan perasaan-perasaan yang negatif, maka betul-betul kita tidak bisa menjaga diri kita. Dan akhirnya kita seperti suatu tempat, pelabuhan, atau kantoran, atau pertokoan, atau apapun bisa kemasukan maling, ya. Nah, jadi Bapak Ibu, marilah kita betul-betul bisa menjaga hati kita. Oleh sebab itu, kalau kita tidak bisa, ya, kita harus katakan sebaliknya, bahwa kita mampu, bahwa kita sanggup. Nah, jadi Bapak Ibu, jangan katakan bukan tidak bisa, tapi kadang-kadang tuh kita nggak mau untuk melepaskannya. Bukan kita tidak bahagia, tetapi hati kita yang memilih untuk tidak bahagia. Bukannya kita tidak mau tersenyum, tapi hati kita yang tidak mau tersenyum. Kita mingkem, kita nggak peduli. Bukannya kita tidak bisa melupakannya, tapi hati kita tidak rela untuk melupakan kesalahan orang lain. Bukan kita tidak mau berubah Bapak Ibu, tetapi hati kita betul-betul tidak mau kita ubah. Masih berkukuk, terkukung, terjebak di dalamnya. Makanya Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, menjaga hati kita. Firman Tuhan sudah katakan di dalam Efesus 4 ayat 25, 26, 28, 29, 31 mengatakan demikian. Efesus 4 ayat 25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Jadi jangan menyimpan dusta, tapi kita harus menjaga hati kita dengan berkata selalu benar, selalu hal yang baik kepada orang lain. Ayat 26. Apabila kamu marah, janganlah berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan kepada kita, jangan kamu marah. Kalau kamu marah pun jangan sampai berbuat dosa. Yang ke ayat 28 mengatakan demikian. Orang yang mencuri, jangan mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras, melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Jadi Tuhan sudah mengarahkan kita Bapak Ibu, supaya hidup kita boleh menjadi berkat, bukan membuat orang lain kecewa, bukan membuat orang lain sedih. Yang ke ayat 29 mengatakan demikian, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengar beroleh kasih karunia. Berhenti berkata-kata kotor, berhenti mengupat, berhenti berkeluh kesah, berhenti segala sesuatu yang negatif. Mari kita mengucap syukur senantiasa dalam hidup kita. Dan ayat 31 mengatakan demikian, segala kepahitan, segala kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang di antara kamu. Demikian pula
segala kejahatan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jagalah hati kita, jangan sampai remuk hidupnya kita kalau kita tidak bisa menjaga. Sering-seringlah mendengarkan firman Tuhan, sering-seringlah menjadi pelaku firman Tuhan, sering-seringlah memuji dan memuliakan Tuhan. Sering-seringlah dikatakan Filipi 4 ayat 4, bersukacita senantiasa. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Firman Tuhan juga mengatakan kalau kita punya kebencian, dendam, segala macam, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita terjebak dengan hal-hal yang buruk, ingat firman Tuhan di Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jadi jangan berhenti Bapak Ibu untuk berbuat hal yang benar, berbuat hal yang baik. Jagalah hati kita. Nah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ada kisah Naomi ketika dia di tempat negeri asing. Kemudian suaminya meninggal. Dan beberapa waktu kemudian meninggal juga anaknya, Mahlon dan Kilion. Dan dia merasa sedih sekali. Lalu masih hidup menantunya Orpa dan Rut. Lalu dia berkata begini kepada Orpa dan Rut, sudahlah kalian pulang ke negeri asing kalian. Aku mau kembali lagi ke Bethlehem, di kota asalku. Kemudian dengan tidak panjang lebar, Orpa meninggalkan mertuanya. Tetapi Rut berkata, tidak ibuku, aku akan hidup bersama dengan engkau. Aku akan mati bersama dengan engkau. Allahmu lah Allahku. Ketika Naomi melihat betapa kuat tekadnya Rut, akhirnya dia mengajak. Nah jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, Naomi betul-betul sedih, kecewa dengan keadaan hidupnya. Tapi dia menyadari masih ada pengharapan bahwa Tuhan tetap memeliharanya dia. Dan memang kita tahu bahwa Rut itu adalah nenek moyang dari Tuhan Yesus. Nah jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kalau kita tidak menjaga hati, maka kesedihan pasti akan menguasai kita. Tidak dengan Naomi. Satu lagi cerita Bapak Ibu, yaitu Hana. Hana itu tidak memiliki anak. Tetapi Elkana punya istri yang kedua, yaitu Penina. Dia punya anak. Penina ini selalu menyakiti hati Hana. Dia sedih sekali hati Hana. Tapi dia nggak bisa marah. Dia tidak bisa mengumpat, dia tidak bisa kecewa, tapi dia datang kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah aku. Berikanlah aku seorang anak saja Tuhan. Tolonglah Tuhan. Sampai dia berdoa qomat kamit. Saudara, sampai imam melihat dia seperti kayak orang gila. Nah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, Hana tetap dia jaga hatinya. Dia tetap berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan akhirnya mengabulkan doanya, memberikan Samuel dalam hidupnya. Nah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kalau kita betul-betul menjaga hati kita, menolong supaya kita hidup di dalam hati yang berkelimpahan, kita tidak akan lagi dikuasai segala sesuatu yang buruk dalam hidup kita. Maka wajah kita akan terpancar sukacita, kebahagiaan, dan selalu tersenyum walaupun memang kita dalam pergumulan dan kesusahan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, jagalah hatimu, karena dari situlah akan terpancar kehidupan. Kiranya firman Tuhan ini menolong setiap kita untuk menjadi berkat bagi hidup kita, bagi sesama kita. Terpujilah Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kita bersyukur. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang dahsyat, yang luar biasa. Bantu kami untuk menjaga hati kami. Jangan sampai kami dikuasai hal yang buruk, hal yang negatif, tapi kami dikuasai oleh sukacita, mengasihi, mengampuni, dikuasai dengan firman Tuhan yang selalu menjadi berkat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami akan melanjutkan hidup kami hari ini, dan Tuhan yang akan menolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita akan menaikkan pokok-pokok doa syafaat. Pertama kita akan bersyukur dan berdoa untuk pergumulan kita dan keluarga kita.
Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, pada hari ini kami boleh hidup dengan pertolongan, dengan kekuatan dan kuasa Tuhan. Bahwa Tuhan selalu memberikan hari yang baru bagi kami untuk kami boleh melewatinya bersama dengan Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami, keluarga kami dalam pergumulan kami masing-masing. Tuhan tahu apa yang kami hadapi pada saat ini Tuhan. Engkau tolong kami untuk kami melewati bersama dengan Tuhan. Tahu Tuhan bahwa kami juga mengalami kesusahan, kepayahan, bahkan beban yang begitu berat yang menghimpit kehidupan kami, bahkan keluarga kami. Tuhan tolong kami untuk melewati masa-masa yang sulit ini secara ekonomi, secara relasi komunikasi, bahkan dalam segala hal yang kami hadapi. Kiranya Tuhan yang buka jalan. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan meninggalkan kami. Engkau akan menjawab seluruh doa kami, pergumulan kami seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, yang kedua kita akan berdoa untuk kerohanian, karakter kita, dan sikap hidup kita yang semakin serupa dengan Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa juga ya Tuhan, untuk masalah kerohanian kami yang kadang turun naik Tuhan. Tuhan tolong kami, supaya kami selalu stabil Tuhan. Selalu kami dekat dengan Tuhan. Jangan biarkan kami menyimpang ke kiri atau ke kanan. Jangan biarkan kami terjun di dalam dosa-dosa kami. Tuhan tolong kami supaya kami selalu ingin memuliakan Tuhan. Kuduskan kami Tuhan dari dosa dan kesalahan kami. Kami juga menyadari Tuhan karakter kami, supaya Tuhan tolong kami. Jangan hanya bisa berdoa saja Tuhan, tapi kami mau Tuhan bentuk kami supaya kami punya karakter yang baik, perkataan yang baik, sikap hidup yang baik, cara pandang yang baik, mendengarkan hal-hal yang baik juga Tuhan. Sehingga kami akhirnya boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami dan sesama kami. Tuhan juga tolong sikap hidup kami Tuhan. Kadang-kadang mungkin kami semaunya, kami mau hanya menampilkan ego kami. Kami hanya mau memuaskan diri kami. Tuhan tolong supaya sikap kami serupa dengan kehidupan dari Tuhan Yesus. Bantulah kami Tuhan Yesus. Bantulah kami ya Roh Kudus. Engkau ingatkan kami supaya punya kerohanian, karakter, dan sikap hidup yang baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita juga akan berdoa Bapak Ibu untuk persiapan Natal gereja kita. Ke Kelapa Gading, Kerawang, dan Solo. Kita doakan juga buat gereja-gereja yang lain. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa juga Tuhan. Sebentar kami akan masuk di dalam persiapan Minggu Advent yang pertama Tuhan. Besok hari kami akan menyerahkan persiapan Natal kami. Kami akan mengenang, akan merenungkan. Kami akan mengingat bahwa persiapan kedatangan-Mu sungguh ajaib untuk membentuk kehidupan kami. Kami berdoa persiapan Natal kami ini bukan bersifat hura-hura atau pamer Tuhan, tapi kami betul-betul menyatakan rasa syukur kami, menyatakan kemuliaan Tuhan, kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau tolong persiapan Natal gereja kami, Tuhan yang pimpin semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan berdoa juga untuk persiapan ibadah gereja kita besok. Mari saudara kita berdoa untuk persiapan ibadah kita besok. Bapa di surga, kami menyerahkan juga Tuhan untuk persiapan ibadah kami besok hari. Engkau tolong Tuhan, Engkau berkati dengan kekuatan dan kuasa-Mu. Kami menyerahkan Tuhan untuk ibadah ini, persiapan hamba Tuhan, persiapan para pelayan, persiapan juga jemaat-jemaat Tuhan. Mereka akan mengikuti ibadah ini dengan sukacita, dengan kekuatan dan pertolongan daripada Tuhan. Jamalah mereka semuanya Tuhan, sehingga mereka sungguh-sungguh di dalam ibadah mereka hanya untuk meninggikan, memuliakan Tuhan di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan untuk persiapan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.